Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Monisa Sabnan Nursila dengan NIM 8777111354 dari Prodi PGSD UT Surakarta. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dari tugas filsafat ilmu, tugas ketiga. Yang pertama ada makna pilar dalam pendidikan. Jadi apa sih makna pilar dalam pendidikan? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa pilar dalam pendidikan itu diartikan sebagai dasar atau fondasi yang seperti halnya rumah. Jika kita membangun rumah pasti ada fondasinya atau dasarnya. Nah, itu adalah makna pilar dalam pendidikan. Yang berarti di sini pilar itu menopang atas sistem pendidikan. Adapun fungsi pilar di sini adalah sebagai berikut, yaitu 1. Sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada arah dalam membentuk karakter peserta didik. Yang ketiga adalah landasan dalam menghadapi perubahan zaman. Yang berarti apa? Pilar ini sangatlah penting dalam pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan tujuan. Jadi pilar di sini dalam pendidikan benar-benar sangat dibutuhkan dalam pendidikan, baik dalam pembelajaran, kemudian pembentukan karakter siswa, ataupun karena perubahan zaman. Karena apa? Pada zaman dahulu dan sekarang pendidikan itu sangat berbeda. Jadi dengan adanya pilar di situ bisa mengondisikan dari pembelajaran sekarang ataupun dulu sehingga sesuai dan pas untuk pembelajaran pada peserta didik sekarang. Yang kedua ada prinsip pendidikan menurut Ki Haji Dewantara, yang dimana di sini Ki Haji Dewantara mengemukakan ada 3 prinsip utama pendidikan, yaitu pertama ing ngarso sung tulodo. Yang artinya apa sih? Yang artinya itu di depan memberi teladan. Jadi contoh di sini kita sebagai guru ya harusnya kita memberi contoh yang baik kepada murid-murid kita. Jangan sampai di sini kita sebagai guru malah justru memberikan contoh yang jelek pada mereka sehingga mereka justru malah ikutan jelek. Jadi yang pertama adalah teladan di depan kita. Jadi kita ketika mengajar, kita ketika berperilaku, itu semua itu dicontoh dan dilihat oleh siswa. Jadi sehingga mereka akan meniru apa yang diperbuat oleh guru. Jadi ya usahakan di sini ya guru itu harus mempunyai teladan yang baik. Yang kedua ada ing madya mangun karso. Apa sih artinya? Yaitu di tengah membangun semangat. Jadi guru itu sebagai motivator atau yang membangkitkan semangat siswa. Jadi ya harusnya guru itu punya metode, punya cara agar siswa itu tidak malas dalam belajar, dalam pembelajaran. Di situ dia agar semangat itu bagaimana? Jangan sampai sebagai guru hanya ketika ada siswa kok malas, di situ dibiarkan. Nah, itu jangan sampai. Kita harusnya cari tahu apa penyebab kok dia itu malas, sehingga kita bisa menemukan cara agar dia semangat. Karena itu adalah arti dari ing madya mangun karso, yaitu di tengah itu memberi semangat. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah tuturi handayani. Apa sih artinya? Yaitu di belakang memberi dorongan. Jadi sebagai guru itu memberikan dukungan agar siswa itu mandiri dan berkembang. Jadi kita sebagai guru harus punya di situ dorongan untuk mereka belajar secara mandiri. Seperti halnya PR. PR itu berfungsi untuk apa sih? Ya untuk belajar mereka secara mandiri, ya tanpa ada bantuannya kita, agar mereka apa? Mau berkembang. Dan itulah dari 3 ya menurut Ki Haji Dewantara dalam prinsip utama pendidikan. Yang ketiga ada relevansi dan tantangan di era digital. Jadi di era digital ini prinsip tersebut tetap relevan, tetapi pasti ada tantangannya, ada rintangan dalam penggunaan teknologi tersebut.
Adapun relevansinya yaitu yang pertama adalah pembelajaran daring, yang mana guru tetap menjadi teladan bagi siswa dalam penggunaan teknologi yang bijak. Jadi guru itu sebagai arahan agar siswa itu bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Dan yang kedua adalah literasi digital, yang mana siswa itu diarahkan agar kritis terhadap informasi. Jangan sampai siswa-siswi kita di situ terhadap informasi selalu langsung diterima, sehingga mereka tidak menemukan itu fakta atau mitos, ataupun di situ benar atau salah, sehingga kita ajarkan siswa agar mereka itu bisa bijak. Kita harus mencari tahu dulu apakah informasi ini benar atau salah. Dan yang ketiga adalah penguatan karakter. Jadi nilai moral tetap ditanamkan pada siswa-siswi meskipun dengan era digital, dengan media digital, tetap tertanam pada siswa-siswi. Adapun tantangannya di antara berikut, yaitu 1. Penyalahgunaan teknologi oleh siswa. Karena teknologi itu tidak ada batasan, ya. Jadi sehingga siswa-siswi itu mudah menggunakan semua mereka. Ya, seharusnya digunakan untuk belajar, tapi mereka gunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, itu adalah penyalahgunaan teknologi yang sering kali kita temukan, apalagi di metode pembelajaran daring. Dan yang kedua adalah kurangnya interaksi langsung. Ya, karena kita di situ media daring, sehingga kita hanya bertatapan secara layar, sehingga ya sulit untuk berinteraksi, sehingga mereka siswa-siswi dengan guru ataupun dengan teman sebayanya mereka masih canggung ketika bertemu. Ya, itu adalah salah satu tantangannya. Dan yang ketiga adalah menurunkan peran guru jika hanya sebagai penyampai materi. Kalau guru itu hanya menyampaikan materi lalu sudah, ya maka kurang. Karena apa? Siswa-siswi itu juga masih butuh dampingan, butuh peran yang cukup untuk mereka, ya, agar mereka bisa tahu, bisa mau belajar, mau semangat, bisa mengerti penggunaan teknologi secara baik. Ya. Oleh karena itu, guru itu berperan penting banget untuk transformasi menjadi fasilitator dan pembimbing untuk siswa-siswi agar mereka bisa menggunakan media teknologi ini secara baik dan tidak ada unsur buruk-buruknya. Ya, itu adalah salah satu pentingnya guru dalam era. Yang keempat ada refleksi. Jadi pilar pendidikan Ki Haji Dewantara ini sangat penting untuk menjawab persoalan pendidikan saat ini, seperti krisis karakter, kurangnya kemandirian siswa, dan tantangan globalisasi dan digitalisasi. Dengan menerapkan prinsip tersebut, guru bisa menjadi teladan yang inspiratif, kemudian siswa-siswi menjadi aktif, mandiri, dan berkarakter. Dan yang terakhir adalah pendidikan tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Jadi kesimpulannya, pilar pendidikan itu bukan hanya konsep saja, bukan hanya sebatas kata-kata saja, tetapi harus diterapkan secara nyata agar pendidikan di era digital tetap bermakna dan berkarakter. Nah, itu saja mungkin presentasi dari saya. Apabila dari awal sampai akhir di situ saya banyak salahnya dalam menjelaskan ataupun ada kurangnya atau kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.